Halo, perkenalkan aku Reva Lucia, biasa dipanggil Reva. Kegiatan sehari-hari, olahraga, ibu rumah tangga, merawat kehidupan, dan akhir-akhir ini aku suka hidup dengan berkesadaran ya. Dan aku punya anak homeschooling. Satu, menurutku hidup berkesadaran itu seperti kita lebih sadar ya untuk merawat fisik. Fisik itu kayak tidur, makan, olahraga, terus ada emosional, bagaimana kita mengelola emosi dan bagaimana kita merasa. Terus ada mental ya, mental itu menjaga fokus, mengelola stres juga. Ada juga di bagian spiritual itu kayak apa tujuan hidup kita dan koneksi antara aku dan diriku. Terus yang kelima itu ada sosial, bagaimana hubunganku dengan orang-orang lain. Aku sangat percaya dengan apa yang kita konsumsi selain dari penglihatan, pendengaran, dan apa yang kita rasa itu sangat berpengaruh dengan diri kita. Jadi sejak 2023, jadi sejak 2023 itu aku mulai hidup dengan berkesadaran. Aku memilih sekolah anakku dengan berkesadaran. Terus ya semuanya mengalir aja ya, akhirnya pintu-pintu kesadaran itu terbuka. Jadi sekitar 5 tahun lalu aku sama teman-temanku itu bangun sekolah di pinggir pantai di pulau terpencil Maratua Berau. Jadi di situ memang kita banyak sekali bertemu dengan alam dan banyak melihat hal-hal yang sebenarnya menurut orang kota tuh kecil tapi itu sangat bermakna gitu buat orang-orang di sana. Dan di Maratua juga menjadi tempat pintu kesadaranku terbuka pelan-pelan. Awal mulanya, nah ini yang salah satu yang unik ya. Awal mulanya adalah aku berada di tempat yang begitu gelap. Aku berada di tempat yang begitu gelap dan aku ngerasa kayak aku hidup untuk apa sih? Tujuan hidupku ini apa gitu. Dan akhirnya aku mencari, maksudnya bukan mencari, aku punya pertanyaan-pertanyaan dalam diriku. Yaitu untuk apa dan seperti apa, aku nih mau menjalani hidup seperti apa gitu. Akhirnya aku memulai itu dari meditasi, aku mulai belajar duduk hening lah ya, kita ngomongnya aku mulai dari duduk hening. Lalu ya awal itu aku masih ngerokok ya, aku masih suka ya seperti itulah, kayak begitulah. Setelah aku mulai mencoba duduk hening, semuanya memang perlahan berubah. Yang paling aku rasakan dari perubahan ini adalah dari diriku sendiri awalnya. Dari badanku sendiri, dari cara aku berpikir, dan cara aku bereaksi kepada orang lain. Itu sangat-sangat berubah. Sangat. Setelah aku menjalani kehidupan dengan berkesadaran ini, aku bisa berhenti ngerokok ya. Aku tahu enaknya ngerokok tuh, aku tahu gimana. Pola tidurku juga jadi berubah. Cara aku berbicara pun itu sangat berubah dan cara dunia memperlakukan aku juga berubah. Itu sangat berubah sih. Aku tidak lagi berkumpul dengan teman-teman yang dulu. Aku sudah mencari lingkungan baru yang memang selaras dengan aku yang sekarang. Ya, aku ketemu teman-temanku itu mereka semua juga menyadari ya, aku tuh memang berubah. Tapi tujuanku tidak ke mereka ya. Tujuanku adalah ke diriku sendiri dan keluarga kecilku, lingkunganku gitu. Jadi ketemu teman-teman yang lama yang memang kenal aku dulu pas aur-auran gitu kan, memang mereka juga menyadari kalau misalnya aku memang berubah banyak seperti itu. Gitu sih. Jadi aku belum pernah denger ya, oh ini cuma FOMO aja, cuma mau buat konten aja. Aku belum pernah denger yang kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Cuma kalau misalnya memang ada yang tidak menyadari, aku memberi kata-kata nih ya. Memberi kata-kata, semua orang tuh bisa berubah dan kita akan terus bertumbuh. Selama aku beralih ini sekitar 3 tahunan, aku tuh mulai pakai barang-barang yang organik kayak sampo, sabun, body care, dan pasta gigi seperti itu. Nah terus karena aku udah mulai beralih nih, aku tuh mencoba beberapa racikan dari minyak-minyak alam. Setelah aku 2 tahun pakai, aku berani menjual. Nah, jualannya itu namanya Mama Sayap Natural Product. Di situ aku jual minyak untuk rambut, penumbuh atau perawatan rambut, terus pelembab bibir, tubuh, dan seluruh tubuh, seluruh kulit gitu ya. Terus ada juga untuk perawatan kulit berminyak dan semua itu berasal dari alam. Awalnya tuh anakku nih si Sayap,
Dia tuh punya kulit yang super duper sensitif. Jadi dia tuh nggak boleh pakai sabun atau produk-produk yang banyak kimianya. Dia alergi sama MSG gitu-gitu. Jadi akhirnya aku berpikir ya, apa yang orang dulu pakai, orang tradisional dulu pakai itu untuk melembabkan kulit dan menjaga kulit kita tuh intinya merawat kulit lah. Jadi aku cari tahu. Dan yang biasanya aku dengar adalah minyak kelapa. Minyak kelapa itu bisa untuk rambut, bisa untuk kulit, bisa untuk semuanya. Terus bisa untuk kumur-kumur juga. Akhirnya aku cari-cari tahu, wah ini kira-kira formula apa yang bisa aku cari ya dari alam. Terus aku coba aplikasikan di keluargaku. Aku coba meracik beberapa minyak, lalu aku aplikasikan di keluargaku, ya ada yang encer, ada yang kurang ini, ada yang kurang itu. Akhirnya aku menemukan formulasinya. Aku coba di keluargaku selama 2 tahun. Aku coba selama 2 tahun dan ternyata itu sangat bekerja ya di kulit kita ya, kayak kulit kita tuh jadi lebih lembab, terus kulit anakku tidak kering, luka-lukanya tuh mulai memudar karena memang kandungan VCO ini ada anti-inflamasinya ya dan lain-lain. Bisa dicek di Google. Di zaman yang serba ekstrim ini, aku bilangnya serba ekstrim ya, karena kita digempur oleh cuaca ekstrim dan makanan yang ekstrim. Sorry to say. Tuh, jadi aku butuh kekuatan yang besar ya untuk diriku sendiri untuk melawan itu gitu. Dan menjelaskan kepada keluargaku, keluarga kecilku, kenapa kita tuh harus hidup berkesadaran gitu. Kenapa, sebabnya itu apa, dan tujuannya itu apa. Seperti itu. Kita harus cari tahu dulu ini, aku kasih tahu ke anakku, kita cari tahu dulu kita itu hidup dengan siapa, untuk apa, dan mengenal diri kita tuh siapa gitu. Jadi aku kasih tahu dulu itu ke anakku, apakah kita ini saling membutuhkan selain sesama manusia, tapi terhadap alam juga, dan apa tujuan hidup kita sekarang, makna-makna apa yang mau kita jalani. Seperti itu. Jadi memang beberapa tahun yang lalu aku juga sama seperti kalian, kayak nggak ada batasan ketika main gadget, makan juga wah nggak ada batasan gitu, karena ya aku juga nggak tahu kan, nggak tahu ilmunya. Terus cara aku menjelaskan ke Sayap itu, cara aku menjelaskannya, kita ini manusia yang perlu dirawat, kita tuh punya badan yang perlu dirawat, kita punya pikiran yang perlu dirawat, kita perlu mempelajari bagaimana mengelola emosi, bagaimana ketika kita marah. Ya memang itu nggak mudah, tapi itu bisa. Gini ya, kalau misalnya ibu-ibu muda, apalagi mereka belum selesai dengan dirinya sendiri, pasti untuk menghadapi anak kecil itu pasti sangat reaktif. Jadi kayak, misalnya contoh yang sangat kecil, misalnya dia nggak sengaja numpain sesuatu. Kalau kita reaktif, itu kan kayak, kamu nih, gitu ya. Tapi setelah aku hidup dengan berkesadaran, aku tuh bisa punya jeda untuk tidak langsung ke situ gitu. Aku bisa memilih dengan bebas reaksi apa yang mau aku sampaikan ke anakku. Kayak kalau misalnya aku reaktif ya, wah kamu ini ceroboh sekali, gitu. Itu kan sangat terekam di pikiran anak ya. Dan mereka akan berpikir kalau misalnya aku ini anak yang ceroboh karena reaktifnya aku itu tadi. Nah setelah aku menjalani kehidupan berkesadaran, aku tuh bisa punya jeda kayak ketika itu jatuh, aku coba mencerna dulu, oh ini nih jatuh. Ini cuma bisa dilap aja dan udah kelar, nggak perlu ada omongan-omongan kamu tuh ceroboh, kamu dan akhirnya anakku juga tidak berpikir oh itu ceroboh. Cuma bisa maksudnya bisa stop sampai situ gitu. Itu cuma jatuh dan kita bisa bersihin gitu bareng-bareng. Jadi itu sangat berpengaruh dan merubah hidupku, merubah juga koneksiku dengan anakku. Ya itu sangat berubah lah intinya. Kenapa? Karena aku percaya kalau orang tua dan rumah adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Dan yang kedua, sampai di kelas 6 SD aku mau menanamkan nilai-nilai kehidupan yang memang aku percaya. Lalu yang ketiga, aku mau menggali potensi anakku lebih dalam dan di bawah pengawasan orang tuanya pastinya. Seperti itu. Untuk Sayap 10 tahun ke depan, halo. Jadi, untuk Sayap yang 10 tahun ke depan, tetap jadi dirimu sendiri, jangan takut sama omongan orang, cari tujuan hidupmu, dan tetap pegang teguh nilai-nilai hidup yang kamu percaya. Cukup?
sosmed sih.